Selamat siang Vcomers, dengan saya Dava Rizky Ananda di Vcom News TV. Inspiratif. Apa yang muncul di benak kalian kalau mendengar kata itu? Banyak sekali contoh inspiratif mulai dari toko, usaha, dan masih banyak lagi. Hari ini kami kedatangan sosok inspiratif yang akan menginspirasi kita semua. Menjadi pemenang bukanlah hal yang mudah, dan sosok yang satu ini memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sosok satu ini sudah mengharumkan nama sekolah maupun organisasi sekolah. Saya akan memutar video biografi seorang Meisha. Meisha, mungkin asing didengar namanya. Dia memiliki nama panjang yaitu Meisha Aurelia Akbar. Lahir pada 4 Mei 2005 di Batam. Meisha merupakan salah satu remaja yang memiliki begitu banyak prestasi, mulai dari akademik maupun non-akademik. Meisha yang saat ini berusia 18 tahun sudah begitu banyak mengikuti perlombaan-perlombaan dari tingkat nasional maupun internasional. Begitu banyak cerita tentang prestasi dia yang nantinya akan dibagikan bersama kami. Itu dia biografi seorang Meisha. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya kembalikan kepada Cicilia Permata Dewi selaku reporter. Nah, teman-teman, mungkin belum banyak nih yang mengenal sosok Meisha. Kira-kira kita bisa langsung berbincang aja nih sama Meisha ya. Halo, apa kabar Meisha? Halo, baik juga. Gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa nih Meisha? Kesibukanku baru-baru ini ikut tes sih, persiapan tes. Oke, kira-kira udah siap belum nih aku tanya-tanya seputar prestasi kamu nih yang udah tadi eh, di disampaikan di awal. Oke, udah siap? Oke. Pertanyaan yang pertama, menurut Meisha, apa yang membuat Meisha tertarik untuk bisa mengikuti ajang perlombaan di tingkat akademik atau non-akademik? Nah, kira-kira ada tips nggak nih untuk teman-teman e-commerce? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Akan aku jawab. Apa yang bikin aku tertarik di bidang akademis maupun non-akademis? Yang pertama di bidang akademis. Nah, aku tertarik di bidang akademis itu adalah karena jika kita meningkatkan wawasan kita di bidang akademis itu akan membantu diri kita sendiri, meningkatkan value branding dari kita sendiri. Kita akan lebih menguasai hal yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu di bidang akademis. Kayak seperti saya akan mengikuti Olimpiade Siswa Nasional dari Dalton Competition yaitu matematika. Di bidang matematika itu sesuai hobi saya. Saya itu kan hobi berhitung. Nah, saya itu sering-sering latihan soal, sering-sering belajar dari mentor saya, terutama guru saya juga. Jadi saya selama mengikuti bidang Olimpiade Siswa Nasional ini, saya dapat banyak sekali pengalaman. Nah, dari pengalaman ini saya bisa belajar untuk mengukur seberapa besar kualitas diri saya sendiri. Dari kita mengikuti lomba-lomba dari skala tingkat kota, provinsi, nasional, itu tuh kita tahu kualitas diri kita itu seperti apa. Kalau kita gagal, kita belajar dari kegagalan kita. Untuk non-akademis, itu tuh lebih ke turun lapangan. Jadi kegiatan di luar, kita sering berkomunikasi dengan orang sekitar, berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih hebat, terutama yang kakak-kakak yang bakal kita ketemu nanti, kakak-kakak pembimbing kita. Nah, dari kegiatan luar juga, saya dapat banyak relasi. Oke, bagus banget ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Siapa yang berperan penting nih dalam perkembangan Meisha sampai saat ini? Yang paling berperan penting dalam hidup saya saat ini, yang berperan penting dalam kehidupan saya, yang membentuk saya seperti ini tuh, ya keluarga saya. Papa mama saya, teman-teman saya yang sportif, kakak-kakak pembimbing saya, guru saya selama di SMA 1, dan guru-guru les saya. Nah, yang paling
sangat mendukung kita juga adalah diri kita sendiri sih menurut saya. Jadi kalau nggak ada niat dalam diri saya sendiri, mungkin saya nggak mungkin bisa sampai saat ini. Ya, benar. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. Jadi kan Meisha udah banyak nih kan prestasinya. Nah, Meisha masih inget gak kapan pertama kali Meisha mengikuti ajang perlombaan di tingkat akademik atau non-akademik? Nah, saya ingat banget itu pas saya masih SD. Saya dari TK juga udah sih, dari TK pertamanya. TK itu saya ngikutin kegiatan dari non-akademis yaitu fashion show. Menggambar, saya hobi dalam melakukan hal-hal seperti yang kayak menggambar, terus saya juga ikutin fashion show. Jadi mama saya yang pertama nyuruh saya ikut-ikut fashion show, sampai saya keterusan dan akhirnya jadi model sampai sekarang. Saya sering disuruh jadi modelnya untuk acara-acara besar seperti semalam saya mengikuti acara di kantor DPRD Kota Tanjung Pinang dalam Hari Otonom Tanjung Pinang dalam pakaian adat Batak. Saya disuruh untuk pakai pakaian adat Nusantara menyambut tamu paripurnanya Kota Otonom Tanjung Pinang. Nah, untuk skala SD saya mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Ketika saya SMP saya mengikuti paduan suara, saya mengikuti hal lain seperti atletik, dan ketika SMA saya mengikuti paskibraka. Saya lulus sebagai paskibraka kota. Saya mengikuti lagi OSIS, kegiatan luarnya OSIS. Saya ikut Duta Genre. Saya lolos di Duta Genre Intelijensi Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan akhirnya ketika saya di kelas 3 saya merasa saya butuh sertifikat Olimpiade Siswa Nasional, LSM Nasional, Internasional. Ketika saya di kelas 1 SMA saya mengikuti Pantun Sebangsa Festival Kuala Lumpur dalam ajang skala internasional tahun 2021. Saya mengikuti Cerdas Cermat Pantun yang dibimbing sama Bu Riona. Dan ketika kelas 3 saya mengikuti Dalton Competition, Gima Competition, dan di situ saya menjuarai juara 3 Olimpiade Siswa Tingkat Nasional Dalton Competition dan juara 3 Biologi Dalton Competition dalam bidang matematika, yang pertama, yang kedua biologi, yang ketiga Bima Competition itu juara 1 ekonomi. Gitu. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah banyak banget ya prestasinya ya. Itu Oke, solusi saya pasti yang kalian yang kayak mau meluangkan waktu dalam hal positif pasti bagus untuk ikut seperti ini. Sangat bantu kalian, pertama untuk fakultas perguruan tinggi yang kalian mau, kedua membangun tahu diri kalian sendiri. oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Meisha masih ingat gak di mana perlombaan yang menurut Meisha itu perlombaannya tuh susah banget buat diikuti? Ada sih perlombaan yang paling susah itu menurut saya OSN ya. Di situ itu butuh benar-benar mentor yang cukup ahli dalam bidang apa yang mau saya ikutin. Kan saya ngikutin matematika, biologi. Nah, beda guru pasti beda cara-cara ngajar ya. Jadi yang harus kalian bisa itu adalah gimana cara kalian menangkap apa yang guru kalian jelasin itu bisa kalian lakuin juga. Jadi kayak caranya misal kayak gini, ya kalian tuh juga harus banyak belajar gitu. Gimana caranya aku bisa ngerjain soal ini, caranya tuh lebih singkat daripada ini. Karena kan waktu itu penting. OSN itu waktunya sih semenit, 2 menit doang dalam satu soal. Nah, di situ aku banyak latihan soal, banyak belajar dari buku lain, terus juga yang kedua yang susah itu cerdas cermat pantun. Jadi dia harus hafalin banyak kosakata, harus banyak kayak kata-kata dari kamus bahasa Indonesia aku hafalin. Itu semua sih kak. Iya, bagus, bagus. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih, kenapa Meisha mau ikut aktif nih di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Ini pertanyaannya emang aku memang tunggu sih ini. Kenapa aku mau aktif? Nah, kan nggak semua remaja-remaja sekarang tuh mau aktif dalam kegiatan. Iya, Rata-rata benar. kan aku tuh mau aktif karena menurut aku
sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi? Selagi masih muda, selagi masih bebas nih biasanya nih, kejarlah prestasi sebanyak mungkin ya menurut aku. Kenapa? Karena kalau kita aktif dari kegiatan akademi, maksudnya non akademis, kita tuh tahu gitu kita gimana sih ketika di luar. Kebanyakan yang pintar di akademis tapi nggak turun di non akademisnya juga, mereka itu nggak tahu situasi dan kondisi gitu, kayak mana mau bersikap dan lain-lain. Dan kalau kita di akademis, kita itu membantu banget untuk mendapatkan beasiswa dan tempat gimana yang kita mau gitu. Ngejar beasiswa di universitas yang kita mau. Di akademis ini, aku jujur, aku kan bukan orang yang kayak mau kuliah dengan ngebebanin duit orang tua aku. Jadi aku tuh belajar betul-betul dan banyakin prestasi belajar akademis biar aku ngedapatin beasiswa. Nah, alhamdulillah aku dapat beasiswa di Universitas Multimedia Nusantara dalam ngasih prestasi-prestasi aku semua, skala nasional, internasional, dan lain-lain ke mereka, dan aku ngedapat 100% fully funded beasiswa dari mereka. Nah, sampai semester 8 bayangkan. Asalkan aku tuh syarat organisasi dan bisa kayak terus-terusan mempertahankan IPK aku. Kedua, kalau di non-akademis, aku tuh ngebantu kali karena apa? Karena kita tuh lebih banyak kenal relasi orang-orang yang bakal ngebantu kita nanti loh. Orang-orang hebat di luar sana tuh lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian bisa membaur, kalian bisa makin apa ya namanya, evaluasi diri kalian, semakin membranding diri kalian sendiri, itu sangat recommended bagi aku, karena kalian tuh pasti bakal jadi orang besar juga nantinya. Nah, itu ngebantu kalian untuk jadi lebih baik lagi. Oke, bagus banget nih jawabannya dari Meisha nih. Oke, ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Meisha bisa membagi waktu Meisha untuk sekolah dengan organisasi di luar sekolah yang Meisha ikuti sekarang? Oke, ini susah emang. Gimana caranya aku bisa ngebagi waktu aku dari sekolah, kegiatan di luar, dan lain-lain. Nah, kegiatan di luar aku ini kan banyak juga, dan di sekolah ini kita pasti dari pagi sampai sore. Belum lagi kita les dan lain-lain, itu pasti mepet. Gimana caranya itu kalian itu udah planning dari awal. Planning dari awal waktu kalian dengan mengkonsultasikan, misalnya ada kegiatan dari luar bentrok dengan mata pelajaran yang lagi kalian ikuti, kalian langsung izin ke guru kalian dengan alasan yang jelas. Bu, saya mau izin untuk kegiatan duta genre di jam 1 ada sosialisasi misalnya. Kalian kasih tahu sosialisasi di mana, dan minta surat dispensasi dari organisasi yang kalian ikuti. Gitu menurut saya. Dan gimana caranya bisa fokus gitu. Fokus, misalnya kan ada pelajaran ditinggalin nih selama ada kegiatan di luar. Nah, itu kalian fokusinnya dengan kalian bisa minta catatan teman kalian dari kelas, kayak teman kalian yang lebih aktif nih di kelas ketika kalian lagi aktif di luar. Nah, itu membantu sih menurut aku. Makin banyak teman, pasti makin banyak juga yang ngebantu kita kalau kita lagi susah kan. Iya, benar. Nah, itu dia alasannya si Meisha bisa bagi waktu nih, teman-teman. Nah, sebelum saya mau menutup pertanyaan saya mau berterima kasih dulu kepada Meisha udah berkenan untuk diwawancara. Terima kasih. Selanjutnya saya Sislia Permata Dewi kembalikan studio. Bye-bye. Bye-bye. Baik, terima kasih kepada Cicilia Permata Dewi yang sudah mewawancarai lewat Zoom. Dan terima kasih juga kepada Meisha yang sudah menjelaskan penjelasannya yang sangat bagus sekali. Sebelum saya tutup berita pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan Vkom News TV. Saya Dava Rizky pamit undur diri.